Scroll TikTok aja kerjamu ya Eko, olahraga sikit kenapa? Mager kali aku Nomi, scroll TikTok lah dulu, lucu-lucu ini. Ada yang HP baru ya? Keren kali bah. Gitu lah Nomi, HP lama aku rusak. Merek apa HPmu itu? Xiaomi lah yang tipe terbaru. HP dari luar negeri loh ini. Jadi bagus lah kualitasnya. Ya, kebanyakan HP di negara kita memang merek dari luar negeri loh Eko, nggak cuma handphonemu. Iya ya, berarti barang dari luar negeri yang kita belanjakan ini ya Nomi. Sebenarnya pabriknya udah banyak di Indonesia kok, tapi ya memang kayak gitulah sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional? Apa itu Nom? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, boleh secara individu, individu dengan pemerintah, atau sesama pemerintah. Oh iya ya, jadi kenapa lah kita harus melakukan perdagangan internasional? Emang nggak bisa negara kita memenuhi kebutuhan sendiri? Bener banget, ada nih faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional kok. Yang pertama, perbedaan faktor produksi. Yang kedua, surplus dan shortage hasil produksi. Yang ketiga, perbedaan harga hasil produksi. Dan yang terakhir, perbedaan selera. Oh iya ya, jadi soal ekspor nikel itulah salah satu contohnya ya. Di Indonesia punya banyak nikel, sementara negara lain nggak punya. Terjadilah perdagangan internasional, gitu ya Nomi? Iya kok, bener banget. Yang kau bilang itu termasuk faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional, yaitu perbedaan SDA. Selain itu, ada faktor pendukung lain seperti satu, perbedaan SDM, dua, perbedaan penguasaan teknologi, yang ketiga, perbedaan biaya produksi, yang keempat, perbedaan iklim, dan yang terakhir, perbedaan politik sosial dan juga budaya. Jadi, apalah manfaat melakukan perdagangan internasional ini Nomi? Pertama, menjaga stabilitas harga. Kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, transfer teknologi. Selain itu, ada juga nih kok kebijakan perdagangan internasional. Apa-apa aja itu Nomi? Nah, untuk kebijakan ekspor, ada yang pertama, tarif yaitu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua, subsidi yaitu alokasi anggaran yang disalurkan supaya harganya dapat dijangkau masyarakat. Yang ketiga, dumping, yaitu kebijakan penetapan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Dan yang terakhir, diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang di negara yang berbeda. Itu kan kebijakan ekspor, jadi kebijakan impor kayak mana? Ada juga nih, yang pertama larangan impor, yaitu larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri. Dan yang kedua kuota, yaitu pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Oh, tahu-tahu. Ini contohnya tentang larangan impor pakaian bekas dari luar negeri itu ya, untuk memajukan industri tekstil di Indonesia. Iya kok, bener. Jadi Nomi, kenapa lah coba kita harus melakukan ekspor? Yang aneh-aneh lah pertanyaanmu, ya untuk cuan lah apalagi, namanya juga perdagangan. Nah, selain itu karena barang itu dibutuhkan sama negara lain. Yang kedua, karena negara lain tidak memproduksi barang tersebut. Dan yang terakhir, tentunya karena barang yang diekspor itu istimewa dan bisa bersaing di luar negeri. Oh iya ya, jadi dari mana lah kita tahu kalau negara kita ini untung saat melakukan ekspor? Nah, pertanyaan bagus. Jadi kok ada namanya trade balance atau neraca perdagangan, yaitu ekspor suatu negara dikurang nilai impornya atau trade balance sama dengan X dikurang M sama dengan ekspor neto. Dan hasilnya akan kita ketahui berupa surplus perdagangan, yaitu jika ekspor lebih besar daripada impor, defisit perdagangan jika ekspor lebih kecil dari impor, dan perdagangan seimbang jika ekspor sama dengan impor. Oh, paham. Jadi Nomi, apalah hubungan ekspor impor ini sama pendapatan nasional? Oh, kalau ekspor itu nggak bergantung pada pendapatan nasional, sehingga dipandang sebagai pengeluaran otonomi, sedangkan impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Oh, jadi ada nggak faktor yang menentukan negara kita ini memerlukan kegiatan impor? Ya adalah, yang pertama harga dan nilai tukar valuta asing, kemudian kondisi produk nasional atau Y yang dihasilkan di dalam negeri, serta kebijakan proteksi negara pengimpor dan rumusnya ada juga loh kok. Serius, coba kau jelaskan. Jadi gini, penentu utama impor adalah produk nasional atau Y dari suatu negara. Semakin tinggi produk nasional, maka semakin besar impornya. Dengan demikian, fungsi impor dapat dinyatakan dengan M sama dengan M0 plus M dikali Y. Oh, M sama dengan M0 tambah M dikali Y. Paham. Belum, masih ada lagi nih. Selain fungsi itu, analisis perekonomian keseimbangan perekonomian empat sektor dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan pengeluaran agregat atau AE, yaitu keseimbangan AS sama dengan AE. Dirumuskan dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M.
Dan kedua, pendekatan bocoran dikurang suntikan. Dirumuskan dengan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M.